Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Smartik yang beranggotakan saya sendiri, Melvina Agistirohim, sebagai ketua kelompok. Dan saya Siti Rahmatul Mufika sebagai mapper dan scheduler. Saya Zulfa Aulia sebagai jurnalis dan desainer. Saya Sekar Dewi Arianti dari akuntan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja PKMPI kita dengan judul alat penghalus kerajinan bambu berbasis IoT. Untuk problemnya sendiri, pada Wijaya Handicraft, bagian manajemen produksi masih kesusahan dalam menerima banyak pesanan, di mana proses penghalusan bagian permukaan kerajinan masih dilakukan secara manual dengan cara diamplas, sehingga hal ini dapat memperlambat bagian produksi. Untuk fakta lapangannya sendiri masih seperti problem. Untuk memperhalus bagian permukaan bambu pada Wijaya Handicraft masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara diamplas oleh pegawainya. Hal ini jelas membutuhkan waktu yang sangat lama karena pegawai tidak hanya membuat satu kerajinan saja, melainkan harus membuat banyak kerajinan dengan berbagai macam bentuk dan motif. Kerajinan tersebut juga harus selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu goals. Merancang alat yang dapat digunakan untuk memperhalus bagian permukaan bambu yang nantinya dapat memudahkan pekerjaan dari pegawai tersebut dan juga diharapkan dapat mempersingkat waktu produksi sehingga pesanan dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya yaitu solution, menggunakan Arduino Uno dan dukungan beberapa sensor untuk merancang alat penghalus bagian permukaan bambu. Jadi nantinya kerajinan bambu akan dimasukkan ke dalam alat yang telah dirancang. Kemudian alat itu akan memproses bambu tersebut agar permukaannya menjadi halus. Selanjutnya yaitu ada research metodologi. Pada proyek kali ini tim kami menggunakan metode RAD atau biasa disebut Rapid Application Development. Rapid Application Development sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan proyek. Pada yang pertama ini kita menentukan alat seperti apa yang dibutuhkan dari masalah yang sudah ada. Yang kedua yaitu membuat prototipe. Pada pembuatan prototipe ini kita menentukan alatnya bentuknya seperti apa. Terus yang ketiga ada proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Di sini yaitu kita mengimplementasikan alat tersebut sebagai pengujian. Jika nanti terdapat permasalahan atau kekurangan pada alat tersebut, maka akan dikembangkan ulang dari feedback yang telah diberikan oleh pengguna. Yang keempat yaitu ada implementasi dan finalisasi produk. Implementasi di sini yaitu mengimplementasikan hasil perbaikan dari feedback yang sudah dilakukan implementasi sebelumnya, sehingga dari pengimplementasian tersebut kita mendapatkan finalisasi produk dengan produk tersebut dapat digunakan secara maksimal. Yang kedua yaitu memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan untuk semuanya, tapi pada pengerjaan proyek ini maksimal kita membutuhkan waktu 4 bulan yang akan dijelaskan secara rinci pada slide selanjutnya, dan juga rincian biaya yang digunakan kurang lebih 10 juta yang akan dijelaskan juga pada slide selanjutnya. Untuk selanjutnya ada jadwal aktivitas. Pada kegiatan ini, itu yang pertama kali dilakukan adalah observasi dan survei. Dilakukan pada bulan pertama. Dan untuk penanggung jawabnya adalah Zulfa Aulia. Untuk kegiatan keduanya ada studi pustaka. Dilakukan pada bulan pertama dengan penanggung jawab Sekar Dewi Arianti. Untuk studi literatur dilakukan pada bulan pertama dengan penanggung jawab Sikrila. Untuk pembuatan alat ini dilakukan pada bulan pertama dan kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Siti Rahmatul Mufika. Untuk pengujian alat dilakukan pada bulan ketiga dan keempat dengan penanggung jawab Melvina Agistirohim. Untuk kegiatan terakhir yaitu laporan akhir
Pembuatan laporan akhir ini dilakukan pada bulan keempat dengan penanggung jawab semua tim. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Yang pertama ada sewa dan jasa pembuatan produk pihak ketiga dan lain-lain. Ini tidak boleh melebihi dari 30% dari dana yang diusulkan. Biayanya mencapai Rp200.000. Untuk yang kedua ada bahan habis pakai. Contohnya seperti kuota internet, ATK, kertas, dan lain-lain. Ini mencapai Rp8.505.000. Yang ketiga ada transportasi lokal dengan biaya Rp780.000. Dan yang keempat ada lain-lain. Contohnya seperti biaya bayar akses publikasi dan lain-lain. Ini mencapai Rp450.000. Dan jumlah dari semuanya sekitar Rp9.935.000. Kemudian untuk latar belakang masalah. Latar belakang di tempat ini yaitu ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra, yaitu UD Widya Handicraft. Salah satunya pada saat mengalihkan permukaan sisi kerajinan pada bambu masih menggunakan cara yang manual. Hal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena tenaga kerja di usaha ini tidak hanya membuat satu kerajinan saja, melainkan harus membuat banyak kerajinan dan harus selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut bisa saja tidak menghasilkan sisi yang halus secara merata pada permukaan bambu, karena terkadang jika memakai tenaga manusia bisa saja sewaktu menghaluskan ada yang miring atau sisinya itu nggak rata. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim kami menawarkan solusi dan juga inovasi yang dapat membantu proses pembuatan kerajinan dengan sebuah alat penghalus kerajinan bambu, sehingga nantinya hasil kerajinan bambu menjadi lebih baik dan rapi dari sebelum dihaluskan sisinya. Selanjutnya yaitu kemitraan. Kelompok kami memilih UD Widya Handicraft ini dikarenakan di wilayah tersebut mayoritas warganya adalah penghasil kerajinan bambu. Maka dari itu, mitra menjadikan bambu sebagai bahan untuk membuat kerajinan yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Desa Gintangan. Ketika survei ke tempat tersebut terdapat permasalahan, yaitu belum adanya alat penghalus kerajinan bambu otomatis, karena untuk menghaluskan permukaan bambu tersebut masih menggunakan cara manual dan memakan banyak waktu. Maka dari itu, kelompok kami ingin membantu merealisasikan tentang permasalahan tersebut dengan membuat alat penghalus kerajinan bambu berbasis IoT. Mungkin sekian presentasi dari tim PKMPI kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.